Haleluya. Shalom alaihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 Juli 2024. Pesta Santo Yakobus Rasul. Kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan dilayani, melainkan melayani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 15 dan Injil Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap dari kita saudara pasti kesukaannya dilayani saudara. Jika diminta untuk melayani saudara, misalnya di rumah saudara, diminta untuk menyapu, mencuci piring, pasti kita ogah-ogahan. Dan itu pasti. Apalagi kita diminta untuk melayani di gereja, di masyarakat. Pastilah kita menolak dengan halus. Ada anggapan yang merupakan pemikiran manusia saudara. Dilayani lebih terhormat daripada melayani. Tetapi saudaraku, menurut Yesus, malas itu sebaliknya saudara. Yang terhormat adalah melayani. Untuk itulah sang baginda junjungan kita, Yesus Kristus sampaikan dalam Injil hari ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Saudaraku yang terkasih, pernyataan ini saudara merupakan respon Yesus atas permintaan dari ibu Yohanes dan Yakobus yang mana kita rayakan hari ini pestanya Santo Yakobus Rasul. Permintaan ibunya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Matius 20 ayat 21. Permintaan ibu ini agar Tuhan Yesus memberi kedudukan untuk memimpin kelak di dalam kerajaan sorga. Sungguh saudara, sungguh menyedihkan melihat kenyataan bahwa menjelang masa sengsara yang hendak dimasuki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murid-muridnya secara khusus Yohanes dan Yakobus ternyata masih ingin memperebutkan kedudukan saudara. Dan ibu ini juga kedua putranya belum mengerti akan apa yang diinginkannya ini. Murid-muridnya juga kita sekalian masih belum memahami bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah itu diukur melalui pelayanan yang dilakukan, dan orang yang lebih dihargai dalam pandangan Allah adalah orang yang menempatkan diri sebagai hamba seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27. Hamba di sini saudara berarti mau melayani. Bagaimana Yesus melayani setiap mereka yang membutuhkan dengan penuh kasih dan tanggung jawab penuh saudara. Hal ini juga mengingatkan kita akan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri ketika membasuh kaki para muridnya. Saudara, perlu diingatkan, dunia selalu mengajari kita untuk dapat menjadi pemimpin saudara. Menjadi orang berkuasa agar dapat menguasai dan menaklukkan. Bukan melayani saudara. Dan kenyataan memperlihatkan pada kita, orang sering saling sikut
untuk bisa mencapai kedudukan tertentu, saling fitnah di sana sini dan menjatuhkan supaya bisa menduduki posisi tertentu. Inilah realita di dalam kehidupan kita. Orang harus mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mencapai suatu ukuran kesuksesan. Itulah pembelajaran yang sering diberikan oleh dunia ini kepada kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan punya cara sendiri yang seharusnya dilakukan oleh warga kerajaan Allah yang mengejar kebesaran, yaitu yang menjadi besar adalah Dia yang melayani. Di sini saudaraku, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita menjadi hamba yang dapat diperbudak, dijual ke pasar. Tidak, saudara. Karena Tuhan pun hadir dalam komunitas saat itu dalam format atau status sebagai guru, bukan budak. Yang dimaksud di sini adalah saudara, menjadi hamba yang melayani. Saya ulang saudara, menjadi hamba yang melayani harus menjadi suatu format cara pikir kita dalam melakukan apa saja, sehingga melayani menjadi paradigma hidup kita. Apapun profesi yang kita kerjakan saudara, entah itu kita sebagai guru, sebagai karyawan saudara, sebagai sopir saudara, security, apapun saudara, apapun tanggung jawab yang sedang kita pegang, seharusnya kita lakukan dengan hati-hati dan kita lakukan dengan penuh kasih yang melayani saudara. Melayani harus menjadi cara hidup dalam keseluruhan hidup kita. Kalau kita seorang karyawan, seperti saya katakan tadi, maka bekerjalah saudara sebagai seorang yang melayani, yang memberikan terbaik dari apa yang dapat kita lakukan saudara. Dengan cara itulah kita menjadi orang yang besar. Bukankah kalau kita bekerja sungguh-sungguh saudara, belajar sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan upah yang baik juga saudara. Tapi semua upah itu adalah bonus saudara. Bonus saudara, bukanlah tujuan dari goal atau goal dari pencapaian kita saudara, bukan saudara. Tetapi saudara, sukacita dan damai di hati itulah goal dari pencapaian kita. Karena itu melayanilah dengan baik agar kita menjadi yang terbesar. Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua untuk merubah paradigma yang selama ini kita terima dari dunia. Untuk menjadi yang terbesar dan terhormat, kita harus dapat menjadi hamba dengan membungkukkan diri saudara, merendahkan hati untuk melayani, bukan dilayani. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru telah memberi teladan kepada kita, di mana mau membungkukkan dirinya dan membasuh kaki ke-12 muridnya. Kalau kita mau menjadi anggota kerajaan sorga, kita mau menjadi yang terbesar, mari saudara, mari kita mau melayani di mana saja kita dipercayakan. Apapun profesi kita saudara, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.